Shalom, pada kesempatan yang luar biasa ini kembali lagi di program Janji Manis. Pada hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan, yaitu miskin untuk masuk dalam kerajaan sorga. Sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini Engkau dahsyat dan luar biasa menolong hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, karena kami yakin dan percaya kebenaran firman-Mu dahsyat mengubahkan hidup kami, menguduskan hidup kami, supaya kami mampu melewati setiap tantangan dunia ini Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi juga anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya kami bersama-sama dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Terpuji Yesus yang baik, haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, saya yakin dan percaya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan, kuasa otoritas Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu miskin untuk masuk dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana mungkin miskin masuk dalam kerajaan sorga? Orang berpikir, bagaimana dong orang kaya kalau hanya orang miskin yang masuk dalam kerajaan sorga? Tetapi pada hari ini kita akan menguatkan tema ini dengan membuka Alkitab dari Matius 5 ayat 3. Saya akan membacakan kepada semua yang ada di rumah dimanapun berada. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah khotbah yang luar biasa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Inilah khotbah pertama, poin pertama yang Yesus sampaikan, di mana khotbah Yesus di bukit ini sangat panjang, sangat memberkati dan luar biasa. Tetapi di lain itu semua, Yesus memiliki kuasa otoritas sehingga banyak orang yang diubahkan, banyak orang yang tercengang-cengang melihat kedahsyatan khotbah Yesus sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan membahas lebih dalam. Kenapa harus miskin supaya masuk dalam kerajaan sorga? Dan sebelum itu Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin. Bisa saja dikatakan beruntunglah. Lebih dalam lagi, beruntunglah orang yang miskin di hadapan Allah. Hal yang luar biasa Bapak Ibu. Tetapi pada hari ini kita akan membahas ini tidak hanya membaca dengan bahasa Indonesia atau terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, tetapi kita akan membahas sedikit dari bahasa asli yang sebenarnya, yaitu bahasa Yunani. Kalau kita melihat dalam bahasa Yunani, miskin ada dua hal. Yang pertama penes, dan yang kedua potokos atau potokoi. Kita akan membahas kedua hal ini. Penes bukan PNS atau pegawai negeri sipil, tetapi dalam bahasa Yunani bisa diartikan dia miskin, tetapi dia masih cukup untuk makan, rumahnya masih ada, kebutuhan sehari-hari masih tercukupi. Tetapi hal yang luar biasa yang dipakai dalam ayat ini bukan penes Bapak Ibu, tetapi potokos atau potokoi, yang artinya apa? Melarat hidupnya, menderita sekali, tidak mampu menjalani hidup ini. Itulah yang Yesus maksudkan. Tetapi bukan hanya itu kita bahas hari ini. Bukan miskin secara materi, jasmani. Yesus nggak membahas itu pada ayat ini. Yang Yesus bahas pada ayat ini adalah miskin dalam rohani. Maksudnya apa? Bukan miskin secara rohani atau tidak berdoa, tetapi apa? Yesus tidak pernah membahas dalam ayat 3 ini miskin secara materi. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah kita harus benar-benar berharap kepada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya orang yang miskin di hadapan Tuhan, yang melarat, yang tidak mampu lagi, dia tidak tahu jalan keluar kemana lagi, dia pasti berharap kepada orang yang mampu menolongnya. Kita yakin dan percaya hanya Yesus yang mampu menolong hidup kita, tidak ada yang lain. Sehingga firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sehingga kita harus benar-benar miskin, berharap di hadapan Tuhan. Supaya apa? Upahnya itu luar biasa Bapak Ibu, yaitu masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita masih merasa sombong, kita mampu untuk menjalani hidup ini tanpa orang lain, tanpa Tuhan, bagaimana mungkin kita mengatakan aku adalah anak-anak terang, aku masuk dalam kerajaan surga, tetapi cara hidup kita tidak mencerminkan sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli waris kerajaan Allah. Itu yang Yesus maksudkan. Bagaimana Yesus mengatakan beruntunglah kamu kalau kamu benar-benar miskin di hadapan Tuhan. Karena saya yakin dan percaya
Orang yang miskin di hadapan Tuhan membutuhkan keselamatan atau pertolongan. Itu yang pertama. Orang yang miskin di hadapan Tuhan membutuhkan keselamatan atau pertolongan. Siapa di antara kita yang pernah mengalami kemelaratan, kesusahan, kesengsaraan dalam hidupnya? Saya yakin dan percaya kita berusaha mencari orang yang bisa menolong kita. Begitu juga dalam hal kerohanian kita. Kita harus benar-benar bertukuk lutut di hadapan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Apapun masalah yang kita alami, sulit, susah, senang, kita harus mengandalkan Tuhan. Jadi ayat ini bukan hanya berbicara tentang miskin rohani, seakan-akan hanya orang yang miskin secara materi masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi semua orang harus benar-benar berharap mengandalkan Tuhan supaya masuk dalam kerajaan sorga, Bapak Ibu. Yang kedua adalah kerendahan hati. Saya yakin dan percaya orang yang merasa tidak mampu lagi hidupnya, orang yang tidak bisa melakukan segala sesuatu lagi untuk kecukupan hidupnya, untuk kebutuhan hidupnya, dia pasti orang yang rendah hati. Kalau mungkin ada orang yang sudah melarat, miskin sekali, sombong lagi, itu sudah bisa dipertanyakan. Mungkin dia putus urat saraf dalam otaknya. Tetapi saya yakin dan percaya kita yang ada, sekalipun kita kaya, sekalipun kita memiliki harta benda yang luar biasa, tetaplah berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan, karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat ini sangat luar biasa bagi kita, terutama untuk masa-masa yang sangat sulit dan sukar ini. Saya yakin dan percaya mungkin Bapak Ibu mengalami kesusahan besar dalam rumah tangga, kesusahan besar untuk membayar sekolah, perusahaan, pekerjaan yang sangat sulit. Banyak orang yang hari-hari ini mengalami kesusahan, bahkan makan pun sangat sulit. Pekerjaan sangat sulit, di PHK. Tetapi saya yakin dan percaya firman Tuhan ini dahsyat dan luar biasa hingga sampai saat ini. Kuasanya nyata hingga sampai saat ini. Tuhan pasti mampukan kita untuk menjadi orang yang benar-benar berharap kepadanya. Oleh karena itu tetap andalkan Tuhan, tetap rendahkan hatimu, bertekuk di bawah kaki Tuhan. Kita berdoa menyembah Dia, katakan pada Tuhan, hanya Engkau satu-satunya jalan keluar dalam hidupku Tuhan. Kita pasti tahu dalam hidup ini kita bisa berbicara tentang kerajaan sorga, tetapi kalau kita masih hidup di dalam dunia ini, kita tetap membutuhkan yang namanya kebutuhan jasmani. Tetapi kebutuhan jasmani bukan patokan kita datang berharap kepada Tuhan, tetapi patokan kita adalah karena Dia yang mampu menyelamatkan hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat ayat ini, kita harus pahami dengan benar-benar supaya kita mampu melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Karena saya yakin dan percaya kalau kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, bagaimana mungkin kita mampu melakukan kebenaran firman Tuhan itu? Sekali lagi saya bacakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Beruntunglah kita Bapak Ibu kalau kita benar-benar berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, karena saya yakin dan percaya upah kita adalah kerajaan surga. Jangan tanggung-tanggung untuk mengikut Tuhan, karena di sini katakan benar-benar berharap, merasa tidak mampu. Jadi saya mau katakan sekali lagi, kita hidup di dunia ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini yang luar biasa ini, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mengalami kesusahan hari ini. Mungkin masalah terjadi dalam rumah tanggamu. Mungkin engkau tidak mampu lagi berharap kepada siapapun, tidak mampu menolong siapapun. Oleh karena itu mari Bapak Ibu semua, mari datang kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu saya mau berdoa kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Yesus yang baik, Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau memberikan keberuntungan yang luar biasa kepada kami ketika kami benar-benar berharap kepadamu. Ketika kami yang berasal dari hati kami tidak mampu, kami mengatakan kepada Tuhan, kami tidak mampu melewati semua yang ada dalam dunia ini Tuhan. Kami tetap mengandalkan Engkau, berharap kepada Engkau. Karena itulah satu-satunya supaya kami mendapat upah-Mu yang besar, yaitu masuk dalam kerajaan-Mu. Tuhan tolong kami Tuhan, siapapun kami yang mendengarkan program ini, Tuhan tolong supaya kami benar-benar dimerdekakan oleh Tuhan.
Karena kami yakin dan percaya firman-Mu lah yang memerdekakan kami. Terpuji Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menonton tayangan program Janji Manis ini. Saya Parhehean Rezeki Purba STH mengucapkan terima kasih. Shalom.